Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke depan pintu gerbang bulan suci Ramadan. Namun kesucian bulan suci Ramadan tidak hanya tentang kemuliaan, tidak hanya tentang keistimewaan, tapi ada sedikit ancaman bagi sebagian kecil orang. Dikisahkan dalam suatu riwayat, suatu saat Nabi Muhammad SAW ketika awal bulan Ramadan, ketika akan naik mimbar, menaiki tangga pertama, Rasul menyatakan amin. Tangga kedua, Rasul pun menyatakan amin, dan tangga ketiga, Rasul pun menyatakan amin. Setelah khutbah, kemudian bertanyalah salah satu sahabat di antara mereka, "Ya Rasulullah, aku dengar engkau mengucapkan amin ketika naik anak tangga, wahai Rasul. Ada apa gerangan?" Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika naik tangga pertama, Malak Jibril alaihissalam datang menghampiriku dan menyatakan, "Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu." Sungguh sangat celaka bagi siapapun orang yang menemui bulan Ramadan dan Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa sempat untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan amin. Dan ini menjadi iktibar bagi kita sekalian bahwa Rasulullah SAW mengaminkan di saat Malak Jibril alaihissalam menyatakan suatu pernyataan atau doa. Dan ini menjadi peringatan bagi kita sekalian, mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk kepada orang yang dikisahkan tersebut, bahwa ketika memasuki bulan Ramadan seharusnya disitulah saat-saat yang terindah untuk memohon ampun kepada Allah, memohon dikuatkan iman, Islam, dan ihsan. Tapi mungkin orang tersebut berdoa, tapi berdoa untuk urusan duniawi. Dia lupa bahwa yang paling utama adalah memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat semua pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup. Bagaimana mungkin seseorang selama bulan suci Ramadan 30 hari dia belum sempat untuk memohon ampun kepada Allah, padahal banyak momen-momen tertentu yang Allah membukakan pintu maghfirahnya di situ. Jangankan amalan fardu seperti puasa, amalan sunnah saja berpotensi untuk membukakan pintu rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di dalam Duratun Nasihin, suatu saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang fadilah tarawih, yang mana fadilah tarawih itu banyak yang berpotensi untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-6, malam ke-11, dan malam ke-15. Sungguh sangat istimewa orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan penuh keikhlasan. Belum lagi ditambah dengan 10 hari terakhir menjelang akhir. Di situ riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ada satu doa yang sangat istimewa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, engkaulah zat yang maha pengampun dan maha mulia, pun engkau mencintai orang-orang yang mohon maaf, maka ampunilah aku ya Allah. Subhanallah. Belum lagi ditambah dengan seseorang apabila beristighfar menggunakan kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, wa maddaha bita'zim, dan memanjangkan la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, huddimat lahu arba'ata alafi dzambim minal kabair, maka Allah gugurkan dari orang tersebut
sebanyak 4.000 dosa al-kabair yang termasuk dosa-dosa besar. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, 4.000 dosa digugurkan. La ilaha illallah, 8.000 dosa digugurkan. Seandainya seseorang setiap ba'da salat mengucapkan kalimat la ilaha illallah 165, maka 660.000 dosa digugurkan. Bagaimana kalau setiap ba'da salat, setiap 5 waktu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka 850 kali 4.000 sama dengan 3.300.000 dosa digugurkan. Masya Allah, betapa murahnya Allah, betapa maha pengampunnya Allah. Namun sayang, seribu sayang, ada orang-orang yang belum sempat mendapatkan ampunan Allah, padahal setiap saat, setiap detik itu adalah waktu-waktu yang sangat istimewa untuk mendapatkan ampunan Allah. Maka kalau seandainya ada seseorang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, dia belum sempat untuk memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun tidak akan mengampuni sebelum diambil mintakan ampun, maka syaqiya abdun, sungguh sangat celaka orang tersebut. Insya Allah kita mah semuanya mudah-mudahan tidak berada pada orang-orang tersebut, tapi sangat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika Nabi menaikin tangga yang kedua, Malak Jibril alaihissalam menyatakan, syaqiya abdun man adraka walidayhi au ihdahuma falam yudkhilhul jannah. Sungguh sangat celaka orang-orang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tapi tidak menjadikan asbab untuk dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimin, bahwa orang tua itu adalah pintu keberkahan. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana hubungan kita dengan Allah, maka lihatlah hubungan kita dengan orang tua. Sebagaimana hadis Kangjeng Nabi menyatakan, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkatnya Allah tergantung murkatnya orang tua. Di dalam kisah dinyatakan bahwa seorang anak yang sangat berbakti, salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Ini adalah seseorang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, namun tidak disebut sahabat karena belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sampai suatu saat Rasulullah memesankan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, kalau seandainya ada ke sini orang Qaran, yaitu perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yaman, maka mintakan doa olehmu wahai Umar, karena doanya sangat mustajabah. Sayyidina Umar karena saking takzimnya kepada Rasulullah SAW, walaupun beliau sebagai panglima perang, walaupun beliau sebagai mertuanya Rasulullah, walaupun beliau adalah salah satu sahabat utama Rasul, tapi demi takzimnya kepada Rasul, beliau insya Allah dengan hakul yakin akan melaksanakan amanah dari Rasulullah SAW. Di dalam bayangan Sayyidina Umar bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah ulama besar, seseorang yang berjiwa sangat pemurah dan lain sebagainya, maka saya pun harus tunduk kepada beliau. Tanpa disangka ketika datang seseorang yang itu adalah Uwais Al-Qarni, ternyata penampilannya kurus kering kerontang, pemuda biasa-biasa saja, tapi subhanallah, di balik kesederhanaannya tersimpan suatu amalan yang sangat istimewa, yaitu beliau sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Mau makan dan minum, beliaulah yang menyuapinya. Mau berganti pakaian, beliaulah yang menyiapinya. Mau berangkat kemanapun, beliau yang menggendongnya. Maka Allah ridho, Rasulullah pun ridho, dan karena keriduan kepada orang tua, orang tuanya pun ridho atas
usaha dan ikhtiar Uwais Al-Qarni, sehingga seseorang namanya menjadi abadi sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dan selamanya senantiasa tersimpan suatu niat di dalam hati kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, karena kalau tidak berbakti sungguh syaqiyyu abdun, sangat celaka orang-orang yang menemui bulan Ramadan dan juga menemui kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tapi tidak menjadi asbab untuk masuknya ke dalam surga. Yang ketiga, ketika Rasulullah SAW naik tangga yang ketiga, maka Malak Jibril alaihissalam menyatakan, syaqiya abdun, sungguh sangat celaka, dzukirta indahu falam yasillu ilaika, sungguh sangat celaka wahai Muhammad, orang yang disebutkan nama engkau yang mulia di sisinya, tapi dia belum mengucapkan salawat dan salam kepadamu. Masya Allah, betapa Allah subhanahu wa ta'ala menghormati dan mengagungkan Rasulullah SAW. Karena saking mengagungkannya Rasulullah, beliau tidak ingin hamba-hambanya berbuat durhaka dan berbuat kurang azab kepada Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah bagi kita sekalian kaum muslimin, terutama orang-orang yang cinta majelis taklim, majelis zikir, ketika diucapkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat dan salam kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita terhindar dari 3 ancaman tersebut, karena kita insyaallah akan mewanti-wanti dan menjadi pribadi-pribadi